Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya di kelas IPS 5, hari Rabu tanggal 10 Maret tahun 2021 jam ke-7.08. Materi kita adalah tentang mekanisme penyusunan APBN. Silakan dibuka buku paketnya. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 23 ayat 1, 2, dan 3. Bagaimana mekanisme penyusunan APBN? Wujud dari pengelolaan negara yang ditetapkan setiap tahun. Jadi APBN ditetapkan setiap tahun. APBN ditetapkan setiap tahun. Sebelum reformasi, masa berlaku APBN itu dimulai per tanggal 1 April, berakhir tanggal 31 Maret. Setahun ya. Pra-reformasi ada di LKS buku paket ada. Per reformasi sejak tahun 2000 maka APBN berlaku sejak tanggal 1 Januari berakhir 31 Desember. Setahun. Maka periodiknya itu setahun. Sekarang era reformasi. Maka APBN sekarang terhitung mulai 1 Januari sampai 31 Desember tahun 2021. Sekarang ini. Inilah maksud setiap tahun. Ditetapkan, jadi yang mengesahkan APBN itu adalah undang-undang. Undang-undang ini dibuat oleh DPR pusat. Ya. Ini prosedurnya. Sebelum disahkan jadi APBN, itu pemerintah pusat menyampaikan yang namanya rencana keuangan setahun yang bernama nota keuangan. Namanya nota keuangan. Disampaikan pada tanggal 16 Agustus tahun berjalan. Contoh APBN 2021 disampaikan oleh pemerintah pusat, draftnya yang bernama nota keuangan disampaikan tanggal 16 Agustus tahun 2020. Setelah nota keuangan disampaikan di hadapan sidang paripurna menjelang hari proklamasi tanggal 17 Agustus, diserahkan nota keuangan, dibahas sekaligus nanti akan dibahas oleh DPRD, sekaligus nanti akan dinaikkan lagi menjadi RAPBN, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat RAPBN. RAPBN inilah yang diusulkan minta persetujuan DPR. Kalau disetujui, maka RAPBN 2021 menjadi APBN 2021. Kalau disetujui. Kalau tidak disetujui, maka bagaimana pemerintah harus membiayai pembangunan selama setahun? Maka tetap menggunakan APBN tahun 2020. Kalau RAPBN tidak disetujui oleh pemerintah, RAPBN tahun 2021, ketika itu tidak disetujui oleh DPR, maka pemerintah dalam membiayai pembangunan nasional selama setahun menggunakan APBN 2020. Nah, yang mengesahkan, jadi pengesahan untuk pelaksanaan APBN tahun
tahun berikutnya itu adalah undang-undang. Jadi APBN disahkan oleh undang-undang. Yang bikin undang-undang itu adalah DPR. Dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ya. B. RAPBN yang berikutnya di rancangan undang-undang anggaran pendapatan, ya, yang berikutnya disebut RUU APBN, diajukan oleh Presiden, dibahas oleh DPR dan DPD. DPD ini singkatan dari Dewan Perwakilan Daerah. Ini dipilih ya, dipilih langsung. Jadi pemilihan sekarang itu semuanya serba langsung. Langsung itu maksudnya dipilih oleh masyarakat. Saatnya jam ke-8 dimulai. It's time to begin the 8th lesson. Ya, presiden dipilih langsung. Istilahnya coblosan ya. Masyarakat milih. DPR pusat, masyarakat milih. DPRD provinsi langsung. DPRD kabupaten langsung. Gubernur juga langsung. Kalau gubernur, kalau presiden pilpres, kalau gubernur pilkada. Bupati langsung pilkada. Nah, jadi RUU APBN itu diajukan oleh Presiden, diberikan kepada DPR, dibahas dalam sidang DPR bersama dengan mempertimbangkan dari DPD. Yang membahas DPR, tapi dengan mempertimbangkan DPD. Jika DPR tidak menyetujui RAPBN yang berikutnya rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang berikutnya disingkat RAPBN. Bagaimana kalau tidak menyetujui? Maka pemerintah menggunakan APBN tahun lalu. Kalau RAPBN 2021 tidak disetujui oleh DPR, maka pemerintah menggunakan APBN tahun 2020. Hal yang demikian itu berdasarkan apa? Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 1, 2, dan 3. Nah, ini petanya ini ya. Jadi asalnya pemerintah ini ya itu mengajukan namanya nota keuangan. Nota keuangan RAPBN. Tebalnya berapa? Pokoknya kalian baca sehari semalam tidak nyampe. Masih terlalu tebal ya. Tebal. Kalian bisa cari nota keuangan ini di Google, bisa nyari. Tebal, terlalu banyak untuk kita pelajari ya. Tapi sekedar untuk pengetahuan, kalian boleh download nota keuangan. Untuk RAPBN tahun 2021 boleh. Ada, kalau tidak ada ya ambil yang tahun 2020. Nah, kalau saya dulu pernah ngasih tugas ke anak-anak IPS kelas 11 itu cari nota keuangan, kemudian RAPBN, kemudian berubah menjadi APBNP. Setelah APBNP bisa dirubah kalau ada perubahan anggaran, namanya APBNP. Anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan. Setelah itu namanya LKPP, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. LKPP inilah yang real. Jadi terakhir ya. Jadi APBN tahun 2020 itu nanti pemerintah akan melaporkan kinerjanya, anggarannya berapa yang dipakai, pos pendapatannya dari mana saja, belanjanya untuk apa saja, kemudian keseimbangan primernya berapa, surplus apa defisit itu berapa, pembiayaannya berapa, itu lengkap dirinci
laporannya namanya LKPP, laporan keuangan pemerintah pusat, ini real. Apakah LKPP itu harus sama dengan APBN? Mestinya iya. Kalau tidak sama, nanti kalau kurang, misalnya APBN itu sebesar 2.700 triliun, ternyata di APBNP disetujui menjadi 2.710 triliun, maka LKPP-nya itu bisa 2.710 triliun atau di bawahnya. Karena realnya itu kan tidak mungkin sama realnya ya. Paham maksud saya? Realisasinya kadang tidak mungkin sama. Contoh kayak iuran kas, itu kalian punya kas kelas sekian, pendapatannya, pemasukannya misalkan dapat 1 juta, dalam 1 semester di program itu habis separuh 50%, berarti harus habis 500. Apakah realisasinya habis 500, bisa lebih, bisa kurang. Itu kan nanti kalau ada laporannya kan ada catatan real ya pelaksanaan. Itu namanya LKPP, laporan keuangan pemerintah pusat. Sudah. Jadi yang mengesahkan yang menyetujui sekaligus mengesahkan RAPBN menjadi APBN itu adalah DPR. Nah, ini. Jadi nota keuangan RAPBN yang dijanjikan oleh Presiden atas nama Presiden ya, itu nanti diserahkan kepada DPR. DPR minta pertimbangan DPD. Jadi DPD ini posisinya adalah sebagai relasi pertimbangan ya, untuk bukan yang menyetujui, tetap DPR, karena salah satu fungsi DPR itu adalah fungsi regulasi. Regulasi itu mengeluarkan peraturan negara. Nah, ini nanti akan dikeluarkanlah undang-undang itu menjadi acuan otorisasi. Nanti di APBN ada fungsi otorisasi itu untuk melaksanakan APBN, maka tidak bisa diganggu kalau sesuai dengan APBN. Nah, APBN disidangkan, kalau ditolak pakai APBN tahun lalu, kalau diterima dari RAPBN menjadi APBN, disahkan oleh undang-undang. Itu mekanisme penyusunan APBN. Maka kalau dirunut dari awal, itu pertama ada nota keuangan, ya kan? Atau saya bantu biar kalian tidak lupa. Saya bantu di sini ya. Itu saya perbesar ini jadi urutan atau alur APBN. Ya, yang pertama ini namanya pemerintah menyusun dan menyampaikan secara lisan ya, yang pidato presiden, yang namanya nota keuangan RAPBN. Artinya nota keuangan itu sekaligus nanti menjadi RAPBN. Yang ini di bawahnya saja ya. Ini di bawahnya sini. Ini dibacakan Presiden tanggal 16 Agustus di hadapan anggota DPR.
Kemudian dari nota keuangan itu nanti menjadi namanya RAPBN. Izin nanti setelah ini ada sosialisasi. Oke. Setelah jam berakhir. Setelah jam berakhir. Kan kasih pembelajaran. Oh sekarang kan jangan kasih pembelajaran. Nanti nggih, terima kasih. Sudah. Setelah nota keuangan itu nanti menjadi RAPBN. Nah, RAPBN inilah yang disidangkan oleh DPR. Kalau RAPBN ini diterima, nanti akan berubah menjadi APBN. Nah ini. Kalau tidak diterima, maka menggunakan APBN tahun lalu. Sudah? Di dalam masa berjalan periodik ya, pertanggal 1 Januari, periodik. Ya kan, sampai 31 Desember. Kalau ada perubahan APBN, diperbolehkan. Nanti kalau memang ada dan disetujui, RAPBNP, nanti pemerintah akan mengajukan namanya RAPBNP. Kalau disetujui, maka menjadi APBNP. Nah, ini. Jadi bisa naik, bisa turun. Mengapa kok harus begini? Dikhawatirkan tidak sesuai dengan APBN ya. Tidak sesuai dengan APBN. Dan ini dalam APBN itu kan ada fungsi pengawasan ya. Pengawasan itu kalau menyimpang nanti pertanggungjawaban presiden bisa ditolak kan, bahaya ya. Nah, baru setelah selesai ya, tutup di misalkan sekarang tahun 2021 APBNP-nya diterima, maka selesai biasanya ini di bulan-bulan Oktober 2021, nanti November, Desember itu sudah menggunakan APBNP kalau memang dibuat APBNP. Kalau sudah selesai laporan pelaksanaan selama tahun 2021 itu mulai Januari 2022 pemerintah bikin laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban itu namanya LKPP. Ini. LKPP. LKPP itu singkatan dari laporan keuangan pemerintah pusat. Ini pun LKPP ini diunggah ya. Jadi bisa di-download oleh masyarakat Indonesia atau luar negeri, diunggah. Jadi sifatnya kan terbuka tadi ya. Di awal berdasarkan Undang-Undang 1945 kan terbuka. Zaman sekarang zaman digital ya diunggah. Kalau sudah ya, setelah ini selesai sudah. Jadi kalau ingin melihat realisasi anggaran ya tahun 2020, maka kalian cari LKPP tahun 2020. Kira-kira antara LKPP dengan APBN atau APBNP atau balik ke asal nota keuangan yang nanti akan menjadi RAPBN sama apa enggak? Kalau enggak sama, di situ ada penjelasan. Kalian bisa pelajari kalau ingin mengkaji tentang APBN. Gitu ya. Ini mekanisme dalam APBN. Seperti ini. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya adalah ini saya anggap selesai ya. Terus pengaruh APBN terhadap perekonomian. Jelas pengaruhnya itu sangat langsung ya. Pengaruhnya langsung. Contoh sekarang, ketika pandemi COVID
itu mulai dinyatakan sebagai wabah nasional dan menjadi musibah nasional sejak bulan Maret ya. Kalian masih merasakan ya bulan Maret ya. Tiba-tiba daring pertanggal 16 Maret tahun 2020 hari Senin langsung daring kan ya. Informasinya hari Minggu kan, tiba-tiba daring ya. Ada yang bersorak-sorai ya. Ada yang pengen masuk ya, tapi keputusnya daring. Maka dari situ APBN tahun 2020 itu menjadi problem. Karena di APBN 2020 tidak ada laporan atau rancangan tentang COVID. Tidak ada. Kan problem ya. Maka di situ disusun kembali ya kan dari RAPBN 2020 yang sudah disetujui oleh DPR, dirancang kembali karena pandemi COVID ini berpengaruh kepada perekonomian, di mana perekonomian itu turun 50% turun perekonomian, maka PDB turun, bukan hanya di Indonesia, di dunia turun. Maka ini yang disebut dengan pandemi global. Dan perekonomian dunia itu turun ya, turun jauh. Termasuk resesi ekonomi ya. Resesi ekonomi. Karena semua dunia itu mengalami. Maka ketika itu banyak kritikan karena merubah rincian dari pos pendapatannya jelas tidak sesuai dengan APBN ya. Belanjanya pun sesuai karena pemerintah juga harus mengalokasikan anggaran untuk belanja untuk menangani pandemi COVID. Tahun 2021 ini sudah mulai tertata. Di situ sudah ada rancangan secara khusus tentang penanganan COVID. Jadi di APBN 2021 sudah ada pos belanja untuk melanjutkan penanganan COVID. Termasuk adalah pembelian bahan vaksin. Itu sudah. Termasuk program vaksinasi nasional. Termasuk ini. Apakah siswa Mandawangi semuanya akan divaksin? Tunggu waktu. Masih waiting list ya. Nunggu daftar. Daftar tunggu. Masuk daftar tunggu. Kalau bisa divaksin sebelum tahun ajaran baru, bisa dimungkinkan kecenderungannya masuk 100%. Seperti biasa kala. Tapi tetap era new normal. Pakai masker. Tetap gini. Tapi bisa 100% semuanya masuk. Apakah durasi belajarnya naik dari jam 7 sampai jam 2.30 seperti biasanya? Bisa jadi ya, naik. Jadi kalian sudah harus siap-siap. Tapi kalian enak sudah selama setahun daring ya. Setahun sekarang usianya COVID setahun. Nah, ini pengaruh APBN terhadap perekonomian ya. Maka sekarang ya karena pandemi itu ya perekonomian turun. Ya, turun. Nah ini termasuk APBN ini. APBN menanggulangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana alam, banjir, gempa bumi, gunung meletus, ada angin, ya, atau wabah penyakit. Wabah penyakit. COVID masuk kategori wabah penyakit. Ada konflik sosial, perkelahian antar masyarakat.
semuanya kan harus ada biayanya kan? Itu sudah disiapkan oleh APBN. Nah, ini nanti APBD saya jelaskan pada pertemuan berikutnya. Kemudian coba dibuka LKS-nya supaya kalian bisa memahami LKS-nya juga. Ini sama ya. Sudah, nah ini. Jadi APBN di era reformasi, nah ini 1 tahun anggaran itu dimulai 1 Januari, diakhiri 31 Desember. Desember ya ini ya. Bukan disambar ini. Desember. All lessons ended for today. See you tomorrow morning with the new learning period. Prepare and learn about governance. Nah, maka saya simpulkan alur APBN ini ya, diingat-ingat ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.